kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja. Untuk malam ini temanya itu mungkin semi magic, tapi aku percaya ada law of attraction. Di sini seseorang yang memanifestasi kamu agar kamu ingat dia atau buat kamu itu kayak tergerak hati untuknya. Aku akan coba untuk bacakan di sini seseorang yang memanifestasi diri kamu. Sebelumnya kita akan lihat dulu siapakah dia dan bagaimana perasaannya. Aku akan coba untuk buka dari perasaannya dulu ya, teman-teman. Tuh, seseorang yang memanifestasi kamu di sini ingin sekali cepat datang ke diri kamu. Kalau kamu belakangan ini mengingat akan seseorang, siapapun dia, yang nantinya juga kita akan buka ya tentunya. Tujuan dari dia manifestasi kamu adalah tadinya mungkin dia tidak berani datang ke kamu. Takut ketika datang, tidak tepat waktunya. Atau kamu sedang menutup hati. Di sini, aku melihat dia tuh sangat merasa kalau kamu tuh adalah segalanya. Memang kamu tuh yang ditakdirkan untuknya. Jadi kenapa ada seseorang yang bisa memanifestasi? Itu biasanya dengan cara law of attraction. Mungkin dia bisa menyebutkan namamu berulang-ulang dalam doanya. Mungkin dia punya foto kamu sambil mandangin gini sambil bilang, aduh aku pengen sama kamu. Itu namanya manifestasi ya teman-teman. Dan kalau seandainya nih, contoh. Aku pengen beli misalnya mobil baru gitu ya. Aku manifestasi dari setahun 2 tahun lalu dan ada doa-doanya. Dan doa itu menurut agama kepercayaanku baik-baik aja. Aku ingin memanifestasi barang itu supaya menjadi milikku. Dan itu ya teman-teman tercipta. Itu namanya manifestasi. Jadi beda sama pakai bantuan orang atau dukun. Oke? Kamu adalah seseorang yang sangat aku inginkan. Karena ketika kita bersatu, kita itu bisa menjadi pasangan yang sangat ideal. Aku pengen pergi bersama kamu. Kalau misalnya saat ini kamu tidak sedang sendiri, aku ingin menculik kamu. Let's run away together. Kita kabur aja yuk berdua. Ada seseorang di sana yang memanifestasi kamu, memimpikan diri kamu, dan ingin sekali memiliki keluarga atau memiliki keluarga inti dengan kamu. Kita akan lihat lagi di sini ya teman-teman. Untuk siapakah dia? Kita lihat dulu dari ciri-ciri orang ini ya. Oke. Dia ini orang yang pandai untuk melihat kesempatan. Ya. Kamu tidak pernah akan menyangka kalau orang ini itu mencuri hatimu nantinya. Aku melihat orangnya sangat introvert ya, teman-teman. Introvert dalam arti dia tidak suka keluar rumah, tidak terlalu banyak teman yang diajak bergaul. Kenalan banyak, tapi tidak mau bergaul lama-lama. Orangnya sangat menyenangi keheningan, di mana di sini tempat favorit dia adalah bersama dengan keluarga. Di sini ada kartu a little child ya. Mungkin dia memiliki pribadi yang memang tertutup atau ada seseorang di sini yang memiliki anak atau sudah memiliki anak. Di sini aku ngelihat ada good lady. Sebenarnya dia adalah orang yang baik ya. Dia itu dipandang sama orang, dia adalah orang yang sangat perasa. Dan di sini kalau aku bilang dia adalah orang rumahan. Ya, karena aku ngelihat dia tuh sangat suka dengan lingkungan sekitarnya, ya, terutama di rumah. Tempat yang paling favorit dia adalah di rumah. Aku ngelihat di sini ada kartu court ya. Mungkin aja dia sedang mungkin tersandung atau sedang ada urusan dengan pengurusan di pengadilan yang berbau dengan hukum. Di mana di sini mungkin aku lihat kayak ada masalah keluarga. Saya nggak tahu ya, tapi ini ada sesuatu yang dia selesaikan internal keluarga. Ada kartu theft, mungkin aja ada keluarganya yang sedang terkena masalah dan dia di sini kayak mengikuti prosesnya atau dia membantu. Kalau aku lihat di sini kebanyakan orangnya aktif dengan melalui chatting, teman-teman. Ya. Aku nanya, ketika dia mengabari kamu, mungkin dia melalui chatting, ya.
Di sini ada court person, success in love, high hunters. Aku melihat sedikit demi sedikit ketika dia berinvolving dalam urusan keluarganya yang terkasus dengan pengadilan. Di sini dia menjadi seseorang yang terus mengawasi. Dan kalau aku lihat di sini juga sih, dia itu kayak tidak membiarkan keluarganya itu jatuh. Ya, yang pasti seperti itu. Kemudian kita akan buka lagi mungkin dari sikap dan sifatnya ya teman-teman. Aku akan ambil kartu dulu. Dimana kartu ini itu kartu Lenormand. Kalau ini kan kita bicara mengenai person to person. Sekarang kita lebih ke sifatnya dia. Supaya kamu lebih mengenali orang ini. Oke, di sini ada kartu Bear. Dia adalah seseorang yang kalau saya lihat ya, one man show. Nggak ada yang bisa menggerakkan hatinya kecuali dirinya sendiri. Dia adalah orang yang lembut sekaligus orang yang kuat juga. Kemudian ada kartu Tree dan ada kartu Birds. Dia punya free will. Kalau dia punya keinginan, kalau dia lagi sehat ya, dalam arti lagi seimbang, aku ngelihatnya dia ini pecinta kedamaian, teman-teman. Segala macam apapun yang dibicarakan sama dia adalah bijaksana dan teguh. Sekarang ini dia sedang menghadapi masalah, oke? Dimana dia mendapatkan sebuah hambatan, di mana hambatan ini tidak mudah dijalani, dan aku lihat ini membutuhkan biaya atau uang. Aku ngelihat sih kayak tadi ya, ada masalah hukum. Kalau misal dia tidak melakukan ini, dia akan dituntut, bisa aja. Tapi bukan masalah dia, tapi masalah tanggungan dari keluarga. Ada kartu lili, ada kartu ring, ya. Di sini dia semacam kayak terikat dari masalah keuangan, teman-teman. Dan aku ngelihatnya di sini dia sangat money person, dan jujur aja tujuan utamanya dia adalah terikat dengan banyak uang. Dia ingin mencari uang, dia ingin mencari sebuah kestabilan. Kalau kamu lihat dia bermanifestasi, kemungkinan begini, dia itu bukan orang ideal yang memang benar-benar bisa membahagiakan kamu, tapi dia punya keinginan untuk membahagiakan kamu, makanya dia nggak pengen kamu kemana-mana. Ada efeknya juga sih teman-teman sebenarnya. Kalau seandainya dia memanifestasi kamu, jika memang energi kalian cocok, kalian di sini akan sangat susah lupa. Ya, jadi kalian itu harus bisa melawan. Kalau kalian kebanyakan ngeblank bengong, manifestasinya akan masuk. Aku tidak bilang ini adalah sebuah magic, tetapi ketika energi itu bekerja, ada law of attraction atau manifestasi di situ. Selama kata semesta, oh ini sudah terverifikasi nih, ini baik-baik saja, tidak ada masalah. Selama kamu sendiri, mungkin kamu masih ingat dia. Entah itu mengingatkan tentang dia, misalnya dari film yang dia suka, tiba-tiba kayak ada pertanda, tiba-tiba dia message, tiba-tiba kamu kayak bangun inget dia, atau memimpikan dia. Itu adalah salah satu bentuk manifestasi. Mungkin kalau misalnya untuk subscriber aku yang lama, aku pernah bilang dulu bahwa aku pernah dimanifestasi seseorang. Jadi ketika dia masuk ke mimpiku, ada muncul wajahnya dia dan biasanya ada angka. Ini sudah kejadian 2 kali. Jadi ada angka 3, angka 1, angka 2. Biasanya kalau aku memimpikan orang itu dan ada angka di situ, entah 5, 3, 2, itu berarti 3 hari kemudian dia akan hubungin aku. Ada angka 2, 2 hari kemudian dia akan hubungin aku. Itu namanya manifestasi. Tapi kan kalau di sini kan kita tergantung ya, ada orang yang peka dan tidak. Biasanya kalau orang yang tidak begitu peka, biasanya itu dari feeling. Tiba-tiba kok inget dia, tiba-tiba kok ada sesuatu yang mengarahkan ke dia. Bisa jadi kamu lagi jalan di kamar, tiba-tiba kamu kesandung barang dan itu ada barangnya dia. Itu manifestasi. Atau nggak disangka-sangka kamu mimpi dia. Kita lihat ya energinya di sini. Energinya sangat sulit. Energinya sedang berusaha untuk lepas dari masalah yang sangat berat, teman-teman.
Dan aku melihatnya di sini, kalau dilihat bagaimana perasaan dia sama kamu, dia sangat sulit juga untuk melepaskan kamu. Karena dia punya energi adalah energi whip, ya. Energi whip itu adalah energi yang sebetulnya berulang-ulang. Energi yang suka dilakukan berulang-ulang. Udah snake ketemu sama whip, orangnya sangat ribet untuk berpikir jernih. Ya, kalau dia sudah mau sesuatu, terutama dia mau kamu, ya sudah, kamu menjadi targetnya dia. Apakah manifestasi seperti ini bisa dilepaskan? Kalau kamu memang sudah tidak mau sama dia, pertama yang harus kamu bereskan adalah barang-barangnya dulu. Dibereskan, masukin ke gudang, kuncinya kamu simpan. Anggap aja itu kayak perabotan usang, ya. Message-nya segala macam kamu archive lah. Gak usah dibuka-buka lagi, ya. Kemudian di sini aku akan coba untuk bacakan bagaimana energi dia ketika memanifestasi dirimu. Kita punya kartu The Emperor, di mana dia ini sudah yakin dan sudah pasti. Ketika dia melihat kamu dalam hatinya dan dalam batin, dia sudah berpikir bahwa oke, aku suka sama orang ini. Ibaratnya dia sudah menargetkan memang itu kamu. Dan ada kartu Strength, ada sebuah kekuatan yang keras di sini. Ya, ada sebuah kekuatan dan keinginan dari dia yang memang tidak mudah untuk terganti. Jadi kalau dia sudah suka satu orang, ya udah itu aja yang dia suka. Bukan cari yang lain, nggak dapet ini cari yang lain, nggak begitu. Di sini ada kartu Six of Cups, teman-teman. Kamu tahu nggak kenapa dia juga memanifestasi diri kamu? Karena mungkin kamu dulu pernah berbuat kebaikan sama dia, atau dia dari dulu memang sudah suka sama kamu. Kita bicara Six of Cups, bukan yang aku mengulang-ulang, tapi setiap kartu ini keluar, pasti itu bicara mengenai memori. Memori yang tidak dilupakan tentang diri kamu, dan itu kuat sekali menempel di kepalanya. Ada kartu Knight of Swords, dia tuh ingin sekali segera datang. Ya, ingin sekali mengkonfrontir diri kamu, dan membuat kamu juga memikirkan dirinya. Ibaratnya, dalam kondisiku sekarang, aku ini masih belum apa-apa, tetapi aku ngelihat kamu tuh udah begitu istimewa. Kamu mungkin sudah sukses kehidupan kamu sekarang, karena di sini ada kartu Queen of Cups, tapi dia ingin menjadikan kamu sebuah queen, seorang ratu yang bimbang, seorang ratu atau raja yang bimbang, yang berharap bahwa gini, aku pengen si Mela ini selalu merasa tidak happy dengan pasangannya, dan hanya aku nih yang ada di hatinya. Atau dia punya manifestasi mau dengan siapapun, endingnya dengan ketika dia jalan sama siapa, endingnya nanti jadi sama aku. Itu adalah salah satu manifestasi loh. Dan kalau kamu sudah dimanifestasi sama seseorang seperti itu, dan ketika energinya sudah terkonfirm sama semesta, oke, kamu bisa jodoh sama dia walaupun jalannya agak lama. Ciri-cirinya adalah di sini biasanya kamu susah untuk membuka hati. Padahal dia ini tidak istimewa, padahal dia ini nggak ganteng, tapi kenapa ya kok ingat dia terus? Ya. Kita akan lihat untuk rencana dia ke depan untuk dirimu. Rencana dia ke depan. Ada kartu Ace Pentacles ya. Kalau kita bicara mengenai Ace of Pentacles, berarti ada satu rencana yang logik. Aku ngelihat di sini akan ada sebuah aksi, di mana aksi tersebut dia yang lebih dominan. Dia nanti akan show of something. Dia akan menunjukkan sesuatu. Dia akan membuat sebuah keputusan yang dimana keputusan tersebut memang nyata hasilnya. Di sini ada kartu Five of Wands, dan ini yang aku buka ya. Ini enggak. Ada kartu King of Swords. Sudah pasti teman-teman, orang ini sudah mempunyai rencana untuk bagaimanapun nanti akan datang ke kamu pada akhirnya. Ini terakhir aku buka ada kartu Death. Ya, kartu Death itu adalah sebuah transformasi. Dimana kalau kita bicara mengenai transformasi, ya, dia tuh bisa datang di masa depan. Sekarang ini dia sedang mengupayakan itu karena energinya adalah kartu The Death. Beresin dulu nih, kira-kira apa yang harus diberesin di belakang. Gitu ya, teman-teman. Kita sudah ngecek di sini bahwa dia itu sangat mencintai diri kamu. Dia tuh sangat sayang sama kamu. Ya, di sini sorry kalau ada background bersin-bersin. Biasanya kalau kalian yang udah lama ikut readinganku,
pasti mengetahui bahwa backgroundnya itu selalu anakku. Ya, dan anakku tuh lagi sakit juga sekarang, makanya agak rewel ya. Kita lihat di sini ada kartu assistance. Dia ingin menemani kamu. Ya, dia punya tujuan bahwa ingin memenuhi semua yang kamu inginkan atau yang kamu butuhkan. Yang kedua, dia tuh pengen jadi seseorang yang memang kamu andalkan. Ya, ada kartu prince, dia ingin kamu tuh bermanja-manja sama dia. Tuh, ya, menuju sebuah kestabilan. Dan di sini ada kartu prince juga, pengen manja, pengen saling manja-manjaan, ya. Pengen saling energinya beradu, bermanja-manjaan, dan juga menikmati hubungan ini dengan fun, dengan gak banyak tekanan. Tapi kalian benar-benar happy dan terikat. Perlu kalian ketahui, energinya ini orang juga agak sedikit jealous. Dan kalau aku lihat pergerakan dia ini sangat lama, ya. Untuk uang, ya, untuk uang di sini, jujur aja dia sedang ngumpulin, teman-teman. Dia sedang mengumpulkan. Dan kalau aku lihat di sini, ya mungkin dia lagi berusaha untuk kerja, ketemu temannya, ketemu bisnis atau apapun. Dan aku ngelihat dia lagi kayak sedih dengan kondisinya sekarang. Gitu. Sorry ya kalau backgroundnya seperti ini, teman-teman. Kita akan buka untuk oracle-nya ya. Bagaimana perasaan cinta dia ke kamu, dan setelah itu kita tutup untuk pembacaannya. Karena backgroundnya sudah tidak kondusif. Oke. Ada kartu distance ya. Kamu mungkin saat ini tidak terhubung secara fisikal sama dia, tetapi kamu hanya terhubung mungkin melalui chatting atau melalui saling pikir-pikiran aja. Nggak komunikasi tapi saling ingat. Yang kedua, ada beberapa di sini yang sudah komunikasi. Ya, dimana komunikasi kalian itu biasanya bicara mengenai kata maaf. Dan kadang-kadang di sini ya, dalam komunikasi itu mungkin ada sesuatu yang berulang-ulang dikatakan. Di sini aku ngelihatnya kamu ketemu dia lagi. Kenapa? Karena di sini ada fate, ada takdir yang kalian itu ketika sesuatu berakhir sama dia pasti nanti akan ketemu lagi. Circle-nya seperti itu karena kalian itu punya past life. Di sini aku ngelihat beberapa, entah ketika kamu komunikasi sama dia, entah kamu atau dia ada yang pindah rumah, atau dia di sini bilang dia sudah pindah rumah dari rumah A ke rumah B, atau mungkin dia pergi dari rumah pasangannya, kita nggak pernah tahu. Ya, jadi ciri-cirinya mungkin dia pernah pindah rumah, terus kalian itu makin berjarak, dan komunikasi kalian itu masih intens. Ada yang masih intens, ada yang ngomongin bahasan yang berulang-ulang. Ya mungkin kalau berulang-ulang itu, misalnya nih, kalian sekarang marahan, besok baikan, marahan lagi, baikan lagi, ya begitu aja. Ya, jadi kalau aku bisa bilang sih, kamu di sini ibaratnya susah lepas, karena ini berputar-putar terus. Paham ya? Ada yang sudah ketemu, ada yang belum. Kita lihat untuk inisialnya. Mungkin ini adalah orang yang kamu cinta. OC, Z, VU, QL, J. Kalau nggak ada inisialnya juga nggak apa-apa, teman-teman. Ini komplementari aja. Nggak mungkin ke-26 huruf itu harus keluar ya dari tanganku. Oke, terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk malam ini. Semoga pembacaan kali ini bisa memberikan hikmat dan juga pelajaran untuk kita semua. See you when I see you, I love you. Jaga jemari untuk selalu berkomen positif, karena kita sebentar lagi sudah masuk ke fase Ramadan. Bye-bye.